Halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Umbies Ambies. Di sini kita langsung saja membahas soal TIU. Soal yang pertama adalah soal analogi. Becak kendaraan. Cara mengerjakan soal yang seperti ini, kita harus pandai mencari definisi dari dua kata ini dan langsung kita membuat hubungan antar dua kata ini secara cepat ya. Jadi karena kita telah tahu apa itu becak, apa itu kendaraan, langsung kita definisikan. Becak ini adalah bagian dari kendaraan, atau becak ini adalah salah satu jenis dari kendaraan. Nah, di pilihan A, B, C, D, E nya kita harus mencari dua kata yang memiliki hubungan yang sama. Bagian dari A, gadis adalah bagian dari orang, betul ya. Betul nih. Bengawan adalah bagian dari sungai. Ini tidak, karena Bengawan ini adalah sungai, Bengawan Solo ya, itu Sungai Solo. Berarti harusnya Bengawan adalah sungai. Guru adalah bagian dari murid, atau guru adalah salah satu jenis dari murid, tidak ya. Baja adalah bagian dari belati, tidak juga, karena seharusnya ini belati adalah bagian dari baja. Ini udah terbalik. Kemudian kapal adalah bagian dari perahu, tidak ya, karena ini adalah sama-sama salah satu jenis kendaraan juga. Jadi kapal bukan bagian dari perahu. Jadi jawaban yang paling benar dan analoginya sama dengan soal yang A. Next. Kemudian soal yang kedua, yaitu soal analogi ya teman-teman. Tangan besi berperilaku keras. Nah, kini udah kita ketahui bahwa tangan besi itu artinya berperilaku keras. Jadi itu artinya kata sebelah kanan mendefinisikan kata dari sebelah kiri. Itu artinya definisi ya. Maka kita cari di pilihan gandanya yang jawabannya itu mendefinisikan kata yang sebelah kiri. Panjang usus kecewa, salah, karena panjang usus itu adalah sabar. Jadi tidak menunjukkan ya. Buah bibir kehormatan, tidak, karena buah bibir itu seharusnya adalah topik pembicaraan. Kemudian kepala batu supel, tidak juga. Kepala batu kita ketahui bahwa kepala batu itu keras kepala, sedangkan supel ini pandai beradaptasi, tidak ya. Panas hati, marah, ini boleh ya teman-teman, karena panas hati itu marah, sakit hati, dan diartikan di sini marah, betul ya, menunjukkan. Kemudian mata-mata, tangan kaki, tidak ya, karena mata-mata itu mencari tahu secara diam-diam, sedangkan tangan kaki itu sebagai sebagai tangan kanan, orang kepercayaan gitu lah. Jadi ini salah ya teman-teman, jawabannya adalah D. Oke teman-teman, lanjut ke soal berikutnya, yaitu masih dengan soal analogi. Nah di sini terdapat kata Chili Santiago. Ini negara ya teman-teman. Chili itu negara dan ibu kota dari negara Chili adalah Santiago. Nah kita lihat di sini Santiago itu ibu kotanya itu berada di sisi sebelah kanan. Maka sudah seharusnya pilihannya itu adalah ibu kota itu di sisi sebelah kanan. Kita lihat pilihannya teman-teman. Di sini ada Kenya. Ini tidak, karena seharusnya di sisi sebelah kanan itu adalah kota. Indonesia, kita lanjut dari atas ya teman-teman. Indonesia Denpasar, tidak, harusnya Jakarta ya ibu kotanya. Sri Lanka Kolombo, ini benar, ibu kota Kolombo itu Sri Lanka. Mesir Tripoli, tidak ya teman-teman. Maroko Tunis, tidak juga, karena ibu kota Tunis ini ibu kotanya Tunisia. Jadi jawaban yang benar itu adalah Sri Lanka. Gampang kan teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya teman-teman. Masih dengan soal analogi ya, yang seharusnya kita lebih cepat menjawab soal-soal yang seperti ini.
Di sini hyena, anjing hutan. Teman-teman, hyena ini merupakan nama lain dari anjing hutan ya. Jadi itu artinya sinonim. Maka kita cari di pilihan gandanya yang menggambarkan sinonim dari kata sebelah kiri dan kata sebelah kanan. Anoa, macan, tidak ya. Luwak, burung, tidak juga. Karena luwak itu adalah musang. Luwak itu musang ya. Saya tadi googling. Luwak itu musang. Kemudian kuwuk itu kambing, tidak, karena kuwuk itu semacam keong siput gitu ya. Bajing, kucing. Bajing, kucing. Kalau bajing itu tupai, semacam tupai kucing. Tidak ya, tidak sinonimnya. Keluai, musang. Ini yang benar teman-teman. Keluai itu gimana ya? Salah satu termasuk musang gitu dia, cuma ada jenis-jenisnya, tapi dia salah satu bagian dari musang gitu. Jadi yang jawaban yang benar itu adalah teman-teman. Ini agak susah karena kita butuh kosakata yang baru gitu ya teman-teman. Halo teman-teman, soal yang berikutnya yaitu deret angka. Untuk mengerjakan deret angka, teman-teman harus nyoba deret yang umum, yaitu biasanya ini teman-teman, langkah-langkah satu. Nah, seperti soal ini nih sudah jelas ya, dia ini benar-benar berkurang gitu ya. Jadi kita lihat pengurangannya teman-teman, kurang 4 ya, kurang 4, kurang 4, kurang 4. Berarti harusnya di sini adalah 11. Nah, kemudian di ini kurang 4 juga, kurang 4, kurang 4 harusnya 14 ya. Berarti dia 11 dan 14 ini teman-teman. Jadi jawabannya adalah Jadi tidak perlu pusing-pusing, langsung kita kerjakan aja. Dan kita harus mengerjakan ini semua ya, jangan cuma satu indikator yang ini aja. Jadi dua harus kita kerjain supaya tidak terkecoh ya teman-teman. Soal yang berikutnya yaitu deret huruf. Untuk mengerjakan soal deret huruf ini, pertama sekali kita harus menghafal semua huruf dengan urutan abjadnya. Misalnya A adalah 1, B adalah 2, C adalah 3, D adalah 4. Maka untuk soal yang seperti ini kita harus mengubahnya menjadi angka dulu. Kita ketahui bahwa C adalah 3, G adalah 7, K adalah 11, dan O adalah 15. Kita ketahui ini semua adalah tambah 4, tambah 4, tambah 4, dan tentu tambah 4 adalah 19, tambah 4 sama dengan 23. Sehingga kita cari huruf di urutan ke 19 dan 23, yaitu S dan W. Jadi jawabannya adalah C. Selanjutnya yaitu soal deret huruf lagi teman-teman. Seperti soal yang tadi, kita harus mengubahnya menjadi angka. ABD itu 1 2 4, FGI 6 7, I 9 ya. KLM 11 12, N berapa ya? N 14, PQS 16 17 19. Nah, ini nih pola yang harus kita pecahkan. Kita ketahui dua huruf pertamanya itu 12 67 11 12 17 berdekatan ya, tambah 1. Nah, kemudian perbedaan ini kita ketahui dia tambah 5 ya, dari 1 ke 6 dia tambah 5, 6 ke 11 dia tambah 5, 11 ke 16 dia tambah 5. Kemudian seharusnya 16 tambah 5 dia harusnya huruf ke 21. Huruf ke 21 itu adalah U. Nah, berarti antara B dan E.
Kemudian kita cari huruf kedua. 2 ke 7 tambah 5. 7 ke Oh, karena ini sama-sama V ya. Jadi kita harus langsung ke ini ke huruf ketiga, teman-teman. Ke huruf ketiga ya. Berarti kita mencari, kebetulan pilihan di B sama E nya UV ya, UV. Kita cari W atau X, maka kita cari 4 ke 9 ditambah 5, 9 ke 14 tambah 5, 14 ke 19 tambah 5, berarti 19 tambah 5 harusnya 24. Berarti huruf ke 24 itu adalah X. Ini berarti jawabannya adalah E, teman-teman. Seperti itu. Teman-teman, soal berikutnya masih dengan soal deret huruf. Ya, langsung kita ubah menjadi angka ya, teman-teman. 24. Nah, kebetulan di soal ini, teman-teman, X-nya itu ini ya, berurutan. Jadi kita harus memecahkan pola yang berbeda aja. Kita langsung ketebak nih. U 21. Berarti kita mencari yang URO. URO, kemudian selanjutnya apa gitu ya. U21, R18, O15, kemudian selanjutnya ini kurang 3, harusnya 12 ya, teman-teman. Huruf ke-12 itu adalah L. Jadi jawabannya adalah A. Gampang kan, teman-teman? Oke, teman-teman, soal yang berikutnya yaitu soal silogisme ya. Soal penarikan kesimpulan. Untuk menjawab soal silogisme, kita tidak perlu pusing, kita harus pandai mencari kata yang langsung dapat mengeliminasi beberapa pilihannya. Seperti contoh, semua peserta CPNS menempuh tes kemampuan dasar. Di sini katanya semua peserta CPNS itu menempuh tes kemampuan dasar. Ini semua ya, teman-teman. Udah pasti orang itu harus menempuh tes kemampuan dasar. Maka kita langsung mengeliminasi soal yang pilihan yang mengatakan tidak menempuh tes kemampuan dasar, karena seharusnya semua peserta itu menempuh tes kemampuan dasar. Tidak menempuh mengikuti tes kemampuan bidang, ini masih dipikirkan. Tidak menempuh tes kemampuan dasar untuk yang B ini tidak menempuh tes kemampuan dasar, tidak juga untuk C. Tidak menempuh tes kemampuan dasar, untuk E juga tidak. Berarti jawabannya antara D dan A. Untuk A, semua peserta CPNS yang menempuh tes kemampuan dasar tidak mengikuti tes kemampuan bidang, sementara sebagian peserta CPNS mengikuti tes kemampuan bidang di soalnya. Berarti jawabannya salah ya, harusnya, teman-teman. Kemudian di D, sebagian peserta CPNS yang tidak mengikuti tes kemampuan bidang menempuh tes kemampuan dasar. Ini paling benar ya, teman-teman. Jadi jawabannya adalah D.